Saudara-saudari terkasih, ketiga bacaan kitab suci hari Minggu Prapaskah yang ketiga ini berbicara tentang kerahiman dan belas kasih Allah dalam tanda kutip mendisiplinkan anak-anaknya. Meskipun mereka berulang kali berbuat dosa, Allah senantiasa memberi kesempatan kedua. Allah memang senantiasa mengasihi kita, namun demikian Ia tidak akan menyelamatkan kita tanpa kerjasama dari kita. Itulah sebabnya selama masa Prapaskah ini Allah mengundang kita untuk bertobat dari dosa-dosa dan untuk memperbaharui hidup kita dengan menghasilkan buah-buah cinta, kepedulian, pengampunan, dan pelayanan. Bacaan pertama dari kitab Keluaran menyampaikan kepada kita bagaimana Allah menunjukkan belas kasih-Nya kepada umat pilihan-Nya dengan memberikan kepada mereka Musa sebagai pemimpin dan pembebas. Allah Abraham, Ishak dan Yakub menyatakan dirinya kepada Musa dari semak yang bernyala. Ia meyakinkan Musa akan kehadiran Allah bersama umatnya dan bahwa ia mengetahui penderitaan mereka di Mesir. Ia menyatakan niatnya untuk menggunakan Musa sebagai pemimpin yang akan menyelamatkan umatnya yang diperbudak. Dan ia pun memperbaharui janjinya kepada para bapa bangsa untuk memberi mereka suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Nah, bacaan kedua memperingatkan kepada kita bahwa Allah yang berbelas kasih adalah juga Allah yang mendisiplinkan. Nah, Paulus mengingatkan orang-orang Kristen di Korintus bahwa mereka harus belajar dari pengalaman menyedihkan orang-orang Israel yang dihukum karena dosa-dosa mereka oleh Allah yang berbelas kasih tetapi adil. Nah, kemudian bacaan Injil minggu ini dari Injil Lukas menjelaskan bagaimana Tuhan juga mendisiplinkan umatnya, mengundang mereka untuk bertobat dari dosa-dosa, memperbaharui kehidupan dan untuk menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Nah, Yesus menggunakan dua peristiwa atau dua tragedi pada zamannya untuk mengajar kepada kita tentang perlunya pertobatan dan pembaharuan kehidupan. Kita lihat yang pertama, tragedi pembantaian orang-orang Galilea oleh Pilatus. Ini hanya dikisahkan oleh Injil Lukas. Nah, tetapi Josephus, seorang sejarawan Yahudi, mencatat bahwa Pilatus pernah mengacaukan ritual keagamaan orang Samaria di Gunung Gerizim dengan membantai para pengikutnya. Nah, pada kesempatan lain, Pilatus membunuh banyak orang Galilea yang memprotes ketika ia menggunakan uang dari perbendaharaan bait suci untuk membangun saluran air di Yerusalem. Nah, saluran air ini untuk mendapatkan pasokan air yang lebih baik bagi para peziarah. Nah, sekali lagi Injil Lukas menyajikan dua peristiwa ini sebagai suatu tragedi yang terjadi di bait suci. Nah, meskipun pembantaian itu diperintahkan oleh Pilatus, namun orang Yahudi pada zaman itu berpikir bahwa para korban adalah orang-orang yang bersalah dan karenanya tanda kutip pantas mengalami tragedi tersebut.
Selanjutnya, saudara-saudari, Yesus menceritakan tragedi lain, yaitu kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan renovasi menara kontrol dari saluran yang memasok air di Siloam. Nah, di mana 18 orang meninggal. Orang-orang Yahudi menafsirkan tragedi ini sebagai hukuman Tuhan atas para pekerja yang telah bekerja sama dengan Pilatus dalam proyek saluran air itu. Nah, saudara terkasih, mengutip dua peristiwa tragis itu, Yesus menasihati orang-orang Yahudi untuk bertobat dan memperbaharui hidup mereka. Yesus menolak pemahaman bahwa orang-orang Galilea atau ke-18 orang yang tertimpa menara dekat Siloam itu mati karena dosa-dosa mereka. Namun, Ia mengundang para pendengarnya untuk bertobat, supaya tidak menderita seperti mereka. Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian. Nah, dengan demikian, Yesus sekali lagi mau memperingatkan para pendengarnya untuk tidak menghabiskan waktu hanya berspekulasi tentang kesalahan orang lain, tetapi untuk berkonsentrasi merenungkan kehidupan mereka sendiri dan kebutuhan mereka sendiri akan pertobatan dan pengampunan. Saudara-saudari, dengan perumpamaan tentang pohon ara juga yang tidak berbuah dalam Injil, Yesus juga memperingatkan bahwa meskipun Allah dengan sabar menunggu orang berdosa untuk bertobat dan memberi mereka rahmat untuk melakukannya, Ia tidak akan menunggu selamanya. Nah, sebelum waktunya habis, lakukanlah pertobatan. Janganlah kita menunda-nunda untuk bertobat, sebab tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Pace e bene.